Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang budiman, sekarang saya mengajak kita untuk berbagi ilmu tentang ketentuan syarat mengenai mandi dan menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkannya. Para pendengar, ketentuan syariat tentang mandi. Mandi disyariatkan berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban wattaharruhu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Al-Ma'idah ayat 6. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. An-Nisa ayat 43. Kemudian hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama, janabah, yaitu bersetubuh. Kemudian keluarnya air mani dalam keadaan tidur ataupun saat terjaga, baik dari laki-laki maupun dari wanita, berdasarkan firman Allah surah Al-Ma'idah di atas. Hendaklah ia mandi. Kemudian yang kedua adalah berhentinya darah haid atau darah nifas berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa iza tatahharna wa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu ialah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Rasulullah SAW bersabda, berdiam dirilah selama darah haidmu menahanmu, kemudian mandilah. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang ketiga, masuk Islam.
Orang kafir yang masuk Islam diwajibkan mandi karena Rasulullah pernah memerintahkan Tumamah al-Hanafi untuk mandi ketika ia masuk Islam. Yang keempat, kematian. Jika seorang muslim meninggal, maka wajib dimandikan berdasarkan perintah Rasulullah mengenai hal tersebut, di mana beliau memerintahkan memandikan jenazah Zainab, putrinya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Faktor-faktor yang menyebabkan dianjurkan mandi. Pertama, menunaikan sholat Jumat berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi untuk menunaikan sholat Jumat diwajibkan atau dianjurkan kepada setiap orang yang baligh. Yang kedua, menunaikan ihram disunahkan bagi orang yang akan menunaikan ihram umrah atau haji untuk mandi, karena hal ini dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang ketiga, memasuki kota Makkah dan wukuf di Arafah, karena hal itu dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang keempat, memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim. Kemudian hal-hal yang difardukan, disunahkan dan dimakruhkan dalam mandi. Pertama, niat, yaitu berketapan hati untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in manawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuatu yang diniatkannya. Kemudian, menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan menggosok-gosok bagian anggota tubuh yang mungkin digosok, serta menyiramkan air ke bagian anggota tubuh yang tidak mungkin digosok, sehingga diyakini bahwa air tersiram secara merata ke seluruh tubuh. Ketiga, menggosok sela-sela jari dan mengurai-ngurai rambut, kepala, dan rambut yang lainnya, serta memperhatikan bagian-bagian anggota tubuh yang sulit tersiram air seperti pusar dan yang lainnya. Kemudian, hal-hal yang disunahkan dalam mandi adalah membaca basmalah, karena hal itu disyariatkan di dalam ajaran Islam. Dan melaksanakan setiap amal yang baik harus dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebagai permulaan sebelum keduanya dimasukkan ke dalam tempat air, sebagaimana telah pernah dijelaskan pada berbagai ilmu yang lalu. Misalnya kalau kita bangun dari tidur, sebelum berwudu, hendaklah kita mencuci tangan kita dulu, baru kita membasuhkan tangan, memasukkan ke dalam bejana tangan kita. Kemudian yang ketiga, dimulai dengan menghilangkan kotoran. Yang keempat, mendahulukan anggota wudu sebelum membasuh tubuh. Yang kelima, berkumur, menghirup air serta membasuh lubang kedua telinga, yakni bagian dalamnya. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi. 1. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air, karena Nabi SAW mandi cukup dengan
air yang tidak begitu banyak, yaitu 4 mud, 2,75 liter. Yang kedua, mandi di tempat yang bernajis karena dikhawatirkan akan terkena najis. Hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, mandi dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Karena Rasulullah melarang bersuci dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab bersuci. Kemudian yang keempat, mandi tanpa menutup berupa dinding atau benda yang lainnya. Berdasarkan sebuah keterangan yang dituturkan oleh Muhammad SAW, Rasulullah, aku meletakkan air untuk Nabi dan aku menutupi beliau, lalu beliau mandi. Jika mandi tanpa menutup itu tidak dimakruhkan, niscaya Rasulullah tidak akan memakai penutup ketika mandi. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemalu lagi maha tertutup yang mencintai orang-orang yang pemalu. Karena itu jika salah seorang di antara kamu mandi, hendaklah ia memakai penutup atau memakai basahan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang kelima, mandi yang makruh adalah mandi di air yang tergenang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Hendaklah salah seorang di antara kamu tidak mandi di air yang tergenang, sedangkan ia dalam keadaan junub. Kemudian, tata cara mandi. Adapun tata cara mandi adalah hendaklah seorang yang mandi membaca basmalah, seraya meniatkan mandinya untuk menghilangkan hadas besar, lalu membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu beristinja, membersihkan kotoran dan membasuh kemaluannya, tubuhnya dan bagian anggota tubuh di sekitar keduanya dari kotoran, lalu berwudu seraya berniat menghilangkan hadas kecil tanpa membasuh kedua kakinya, karena dia dibolehkan membasuh kedua kakinya bersama wudunya atau menangguhkan membasuh keduanya hingga akhir mandinya, lalu membenamkan kedua telapak tangannya ke dalam air, lalu mengurai-ngurai pangkal rambut kepalanya dengan kedua telapak tangannya, lalu membasuh kepalanya dan kedua telinganya sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan, lalu menyiramkan air ke bagian tubuhnya yang sebelah kanan dari atas ke bawah, lalu menyiramkan air ke bagian tubuhnya yang sebelah kiri. Pada saat menyiramkan air ke tubuh, maka yang perlu diperhatikan ialah bagian tubuh yang tersembunyi yang sulit tersiram air, seperti pusar, bagian tubuh yang ada di bawah kedua ketiak, bagian tubuh yang ada di bawah kedua lutut, dan lain-lainnya. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah. Apabila Rasulullah SAW tidak mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkan keduanya ke dalam tempat air, kemudian membasuh kemaluannya dan berwudu seperti wudu untuk menunaikan sholat, kemudian membasahi rambutnya dan menyiram kepalanya sebanyak 3 kali. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuhnya.
Kemudian hal-hal yang dilarang di saat janabah adalah satu, membaca Quran kecuali ta'awudz dan sejenisnya. Berdasarkan Rasulullah Muhammad SAW, perempuan yang sedang haid serta orang yang sedang junub tidak dibolehkan membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian berdasarkan keterangan Ali bahwa Rasulullah biasa membaca Al-Quran kepada kami pada setiap kesempatan selama beliau tidak sedang junub. Yang kedua, memasuki masjid kecuali hanya sekedar melintasinya bagi orang yang terpaksa untuk melintasinya. Berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala junuban illa 'abiri sabili hatta taghtasilu. Janganlah pula menghuni masjid dan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar lewat. Kemudian hal-hal yang dilarang salat janabah adalah menaikkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Berdasarkan firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid dan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar selalu saja hingga kamu mandi. Kemudian yang keempat, menyentuh Al-Quran meskipun menggunakan kayu atau benda lainnya. Berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la-Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Jadi orang-orang yang berjunub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW, La tamassal Quran illa wa anta tahirun. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Nah, pendengar yang beriman, semoga berbagi ilmu pada hari ini tentang pentingnya mandi dan bagaimana tata cara mandi dan apa saja hal-hal yang membuat wajib mandi, dan apabila kita masih berjunub, apa saja hal-hal yang dilarang untuk melakukannya telah kita bagi bersama. Semoga sedikit ilmu pada hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita, dan bagi kita yang belum seluruhnya tahu tentang bagaimana tata cara mandi dan apa saja hal yang boleh dan tidak boleh, tidaklah kita belajar, karena menuntut ilmu itu adalah dari buayan sampai ke yang lahat. Itulah anjuran Rasulullah. Jangan malu apabila kita belum banyak yang tahu. Ayo kita sama-sama belajar untuk lebih mentingkan diri kita, lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT, dan lebih luas wawasan kita tentang ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.